Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Chika Geno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai episode ketiganya itu sendiri ya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah melihat proses kebangkitan kembali dari si Elizabeth gitu kan, si Ratu Dara, dan mengetahui kalau si Ratu Dara tersebut itu sendiri teridentifikasi terkena kutukan dari iblis Diabolos atau lebih dikenal dengan istilah kerasukan. Pada episode ketiganya itu sendiri kita bakalan melihat lebih banyak fighting epic di animenya nanti. Dimulai dari terlukanya Claire oleh si Elizabeth itu sendiri ya, yang membuat kelompok beta ini tuh maju untuk menyerang balik si Ratu Dara tersebut dan menyelamatkan Claire dari tangan si vampir. Nah, ini tuh kejadiannya tuh terjadi karena si Claire ini tuh dan juga si Mary akhirnya berhasil menuju puncak dari Menara Crimson setelah dihancurkan sama si Shadow itu sendiri gitu kan, yang mana waktu Shadow ini tuh mencari-cari gitu kan di mana keberadaan dari si vampir tersebut gitu kan, ternyata tidak ada, dan si Shadow pun akhirnya balik lagi ke tempat penyimpanan uang. Nah, disitulah si Claire dan Mary akhirnya muncul dan sampai di puncak Menara Crimson, dan ternyata di sana sudah ada si Elizabeth, si Ratu Dara gitu kan. Nah, di sini juga kita bakalan dilihatin dengan bagaimana kemampuan dari kelompok anggota barunya si Shadow Garden itu sendiri ya, yang terdiri dari number 664, 665 dan juga Rose sebagai number 666. Dimana mereka bertiga itu dipimpin langsung oleh si Beta, lantas menyeranglah si Ratu Dara tersebut gitu kan dari semua sisi, dimana pada saat itu Beta berpikir kalau tuannya Shadow sedang punya urusan lain, dan Beta pun berpikir kalau ya si Shadow ini tuh menyerahkan urusan dari si Ratu Dara ini tuh untuk mereka kalahkan. Ya, banyak banget pedang yang tertusuk di tubuhnya si leluhur vampir tersebut, bahkan banyak juga bagian tubuh dari si Elizabeth yang terpotong-potong. Namun tetap saja proses regenerasi si Elizabeth yang cukup cepat banget itu kembali membuatnya tuh pulih dengan sangat mudah. Yap, di sini Beta dan yang lainnya itu masih belum mengetahui titik lemah dari si ras vampir tersebut. Dan Elizabeth pun mulai mengamuk ya. Juggernaut dan Yukime juga ikut join gitu kan. Tiba-tiba aja mereka datang dan ingin melawan si Elizabeth itu sendiri. Ya, akhirnya Juggernaut, Yukime dan juga anggota dari Shadow Garden itu mencoba untuk mengalahkan si Ratu Dara Elizabeth. Dan lagi-lagi si Ratu Dara ini tuh sendiri masih berada di atas kemampuan mereka semua ya yang ada di sana gitu kan, dimana apapun serangan yang diluncurkan dan diarahkan kepada si Elizabeth itu sendiri tuh tidak bisa membuat si Elizabeth ini tuh jatuh dan takluk lah, ataupun ya terkena damage lah gitu kan, tapi nggak ada gitu kan satupun serangan yang bisa masuk mengenai si Elizabeth itu sendiri. Yap, dari semua orang yang menyerang Elizabeth di sana, hanya Mary yang masih berdiri diam sambil menjaga tubuhnya dari si Claire yang sudah babak belur ya, kena hajar sama si Elizabeth sebelumnya gitu kan, ya kena tusuk lah gitu kan, dimana di sini Mary sempat meminta semua orang yang ada di sana untuk berhenti menyerang temannya si Ratu Dara Elizabeth. Ya, tapi tetap aja teriakannya dari si Mary itu nggak terdengar karena memang yang musuhnya adalah si Elizabeth itu sendiri. Nah, di saat semua orang sibuk menyerang Elizabeth dengan secara brutal gitu kan, loli vampir ini tuh malah kayak kegangbang gitu kan sama orang-orang yang ada di sana. Ya, akhirnya Elizabeth melawan balik lah karena dia tuh diserang terus-terusan gitu kan, dan menggunakan teknik manipulasi darah untuk menyerang balik si Juggernaut, Yukime dan juga anggota dari Shadow Garden itu sendiri. Bahkan proyektil darah yang ditembakkan sama si Elizabeth itu sendiri berhasil melukai para petarung yang ada di sana. Bahkan seorang Beta saja itu ikut terkena dari dampak serangan tersebut, yang mana dari analisa si Beta itu sendiri, bekas luka yang dihasilkan oleh serangan dari si Ratu Dara tersebut itu sendiri menjadi luka fisik yang merusak jaringan dan berwarna hitam pekat, mirip-mirip pembusukan yang terjadi pada seseorang yang mengalami kerasukan iblis Diabolos, dan itu membuat Beta mendapatkan sampel baru untuk penelitian Shadow Garden dalam insiden kerasukan itu sendiri. So, singkat cerita di sini keadaan dari si Claire kembali lagi diperlihatkan ya, dimana di sini sosok lama kembali muncul. Ya, jadi di alam bawah sadarnya si Claire malah bertemu dengan si penyihir bencana dari masa lalu, yaitu Aurora Desu gitu kan. Nah, Aurora yang merupakan perwujudan langsung dari iblis Diabolos itu sendiri mulai masuk ke dalam tubuhnya si Claire dan menjadikannya sebagai wadah untuk dia bersemayam. Dimana saat Claire mengalami krisis gitu kan, Aurora menawarkan Claire untuk berganti kesadaran, dan tanpa disadari sama si Claire itu sendiri, akhirnya Aurora bangkit dari tubuh Claire dan mencoba untuk menyerang Elizabeth. Ya, ini tuh kayak mode-mode kerasukan lah gitu kan. Ya, di sini Claire mendapatkan tanda lingkaran sihir ya di telapak tangannya, dan luka-luka berkat serangan Elizabeth sebelumnya kembali lagi sembuh dengan super regen miliknya si Aurora. Yaps, Aurora bangkit dan terjadilah pertarungan antara Aurora versus Elizabeth.
Nah, pertarungan yang terlihat seperti Ratu Dara versus Ratu Dara ini sendiri, di mana baik Elizabeth ataupun si Aurora itu sendiri sama-sama menggunakan teknik manipulasi darah di dalam serangan mereka. Dan itu membuat Juggernaut dan yang lainnya itu hanya bisa menonton pertarungan tersebut karena memang nggak ada celah untuk bisa masuk membantu si Aurora mengalahkan si Elizabeth itu sendiri. Ya, meskipun sama-sama menggunakan teknik manipulasi darah, namun Aurora masih terlihat berada di atas angin ya. Ya, kemampuan Aurora masih jauh di atas Elizabeth, namun meskipun begitu, Aurora harus mundur dari pertarungan karena waktu pergantiannya dengan si Claire sudah mencapai batasnya. Ya, di sini tubuh Claire masih belum bisa yang namanya itu menampung kekuatan besar dari si Aurora itu sendiri. Dan di saat yang sama, Shadow pun muncul dengan gaya narsisnya yang membuat pertarungan final pun terjadi antara Shadow melawan sang leluhur Ratu Darah si Elizabeth. Nah, awalnya pertarungan antara Shadow dan Elizabeth itu sendiri diungguli sama si Elizabeth itu sendiri ya, dimana pada saat itu Beta berpikir kalau Shadow sedang mencoba untuk melindungi mereka yang ada di belakang sehingga pergerakannya itu menjadi terhambat. Namun kenyataannya Cid susah bergerak. Karena apa ya? Karena banyak banget ngantongin koin emas di dalam jubahnya gitu kan, dan itu membuat pergerakan dari si Cid ini tuh ya rada-rada berat lah gitu kan. Dan saat Cid terpaksa meninggalkan semua koin emas yang dia punya, ia pun mulai bertarung serius ya dan mengalahkan si Ratu Dara dengan satu kali serangan telak yang memporak-porandakan menara Crimson hingga berkeping-keping. Dan itu membuat si Beta ini tuh terharu lah gitu kan, dimana ternyata Shadow itu masih memikirkan dirinya dan anggota yang lainnya walaupun Shadow ini tuh sedang bertarung habis-habisan gitu kan. Ya, di sini si Beta tuh jadi makin cinta lah sama si tuannya tersebut gitu kan, dan yakin kalau Shadow itu bakalan bisa yang namanya itu membimbing dunia ini tuh jadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa membuat Shadow Garden itu sendiri akhirnya mencapai tujuan mereka, menggagalkan semua ya rencananya dari Sekte Diabolus itu sendiri dan menciptakan kedamaian bagi semua orang. Nah, aku pikir mungkin episode ketiganya itu sendiri bakalan sampai cuman saat si Shadow ini tuh muncul gitu kan, nggak sampai ke puncak pertarungan antara si Cid melawan si Elizabeth itu sendiri, dimana aku pikir episode ketiganya itu sendiri hanya akan ditutup dengan kemunculannya Cid saat pertarungan Elizabeth dan Aurora selesai. Dimana kalau emang dibagi rata, tiap arc dari season kedua kali ini itu sendiri hanya akan mendapatkan jatah 4 episode saja. Ya, arc dari Vampir Darah itu dapat 4 episode, arc dari Uang Palsu nanti dapat 4 episode juga, dan arc dari Oriana Kingdom itu juga dapat 4 episode. Jadi pas ya 12 episode untuk adaptasi musim keduanya itu sendiri, jadi adil gitu kan. So, episode ketiga dari serialnya Shadow Garden itu sendiri nanti bisa kalian lihat kembali di hari Rabu ya. Rabu malam Kamis, tepatnya itu pada tanggal 18 Oktober 2023 mendatang. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi BeStation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua. So, akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika kalian ingin tahu lebih banyak episode ketiga ini tuh ceritanya bagaimana, kalian bisa langsung baca volume ketiga dari adaptasi light novelnya itu sendiri, ataupun kalian juga bisa baca di manga. Harusnya ini berada di chapter ke-31 atau 32 lah gitu kan. Kalian lihat aja lah nanti di sana tuh ada gitu kan apa yang terjadi mengenai episode 3 dari serialnya Shadow Garden untuk season kedua ini tuh sendiri. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan ya sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani, I'm Atomix.